Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan hanya sekedar mengingatkan kembali H-1 atau tanggal 15 Januari 2025 besok teman-teman, tepatnya bursa transfer putaran kedua akan resmi ditutup. Jadi hingga 15 Januari 00:59 itu masih bisa menerima pendaftaran pemain baru. Selepas itu sudah ditutup teman-teman. Jadi ya apakah memang akan ada kejutan atau ya kita tidak pernah tahu operasi senyap manajemen Persib ini bagaimana gitu ya. Memang sudah ada atau memang sudah bagaimana gitu, tinggal diumumkan saja. Nah ini kita akan tunggu sampai besok teman-teman. Tapi ada yang memang lebih mementingkan yang sudah ada dulu saja, katanya pemain kalau memang budget tidak ada, atau ada yang bilang juga akan ada kejutan katanya di hari penutupan bursa transfer. Biasanya kan Persib melakukan itu di beberapa musim ke belakang. Nah ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman, ada satu pemain baru yang dibeli Persib Bandung, yaitu pemain asing, tepatnya Gervane Castaner ini, yang katanya belum pasti bermain ketika Persib menghadapi Dewa United di laga kandang di 17 Januari 2025 hari Jumat mendatang teman-teman. Nah apakah benar atau tidak ya, kita juga langsung nyari infonya kemarin, nanya sana nanya sini gitu ya. Jadi memang untuk Gervane ini ya seperti yang kita infokan minggu kemarin sebelum menghadapi Biak gitu, yang mana ada beberapa masalah atau kendala ketika pengurusan izin tinggal sementaranya dan juga ya beberapa dokumen yang lain atau biasa kita singkat menjadi kitas gitu ya. Nah ini juga teman-teman, sebelumnya kan kita hanya melihat dari satu sisi saja, dari mungkin ini imigrasinya ya masih belum mengeluarkan karena ada beberapa dokumen yang terlambat dan lain sebagainya. Nah ini juga kita akan bahas teman-teman, apakah benar sepenuhnya kesalahan dari instansi terkait atau dari imigrasi, atau ada keterlambatan penyerahan dokumen dari manajemen Persib Bandung. Nah ini menarik teman-teman, karena kita juga sebagai media yang mana ya kontrolnya harus secara netral gitu ya, ada di tengah. Kalau memang ada kesalahan dari pihak lain ya kita bahas, adapun dari keterlambatan dari pihak manajemen Persib Bandung ini juga mesti kita luruskan, sehingga ya teman-teman punya dua pandangan yang memang fleksibel gitu ya, dan juga memang tidak menyalahkan salah satu pihak. Jadi kita buka semuanya, yang mana ya teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri gitu ya. Jadi ya adil lah kita bahas dari beberapa aspek yang memang terdapat faktanya di situ teman-teman. Baik, yang pertama ini kita bahas dulu mengenai tiket. Ada beberapa teman-teman yang nanya, baik itu melalui ya beberapa cara, dari email, ada dari DM gitu ya, dan dari kolom komentar YouTube ini mengenai tiket. Katanya pembelian tiket Persib Bandung apakah sudah sold out atau belum, karena susah banget masuknya atau belum diverifikasi dari CS-nya Persib Bandung. Nah ini yang pertama dulu saja, kalau yang belum terverifikasi akunnya, cara mudahnya adalah ketika daftar, ketika download gitu ya, download di Persib Apps, lalu tinggal isi data, lalu tinggal isi nomor telepon, email segala macam, dan tinggal verifikasi. Ini teman-teman buka saja Persib Apps-nya, di logo kanan atas itu ada foto kita, itu diklik saja. Nah di paling bawah nanti ada hubungi kami atau ada CS Persib Bandung, di chat aja atau diklik itu langsung diisi saja apa data yang diperlukan. Biasanya nanti via WA juga bisa teman-teman. Di situ ada nomor telepon CS-nya Persib, dan ingat jam 9 pagi sampai jam 3 sore saja. Selebihnya itu memang tidak akan dilayani ya, baru harus diulang-ulangin lagi di hari selanjutnya, karena ya memang jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore saja. Mangga dimanfaatkan hari ini, mungkin secepatnya aja ketika jam
jam 9 pagi dibuka, langsung di WA saja customer service Persib Bandung, insya Allah dibalas kok. Untuk verifikasinya juga kurang dari 2 menit. Ketika diminta data ya itu biasanya langsung cepat, akun sudah terverifikasi gitu ya kalau yang belum terverifikasi. Tapi kalau untuk yang membeli tiketnya susah masuk atau masih muter-muter gitu ya, nyari signal, ini biasanya teman-teman masuk dulu saja ke akun Persib Apps-nya, lalu logout, lalu masuk lagi dengan email atau nomor telepon yang sama gitu. Itu insya Allah ketika diklik menu pembelian tiket itu sudah bisa membeli tiket gitu ya. Jadi ya mudah lah sekarang. Lalu yang ketiga, katanya ketika beli tiket kenapa harganya 700.000 paling murah. Nah ini teman-teman ngeklik untuk yang bundling gitu ya. Bundling itu memang di halaman awal Persib Apps ini memang sudah ada harga tiket bundling. Ketika diklik memang 700.000, tapi itu untuk seluruh laga kandang Persib Bandung di setengah musim ini akhirnya gitu ya. Namun kalau mau beli per pertandingan itu diklik saja di menu di bawah, ada menu tiket. Nah di situ sudah ada Persib menghadapi Dewa United, diklik di logo itunya saja, beli tiket, nanti yang paling murah Rp106.000 teman-teman. Nah ini juga ya harus tahu ya. Jadi ada yang kemarin ketika ngeklik, waduh kok mahal banget gitu 700.000, tapi itu untuk satu musim atau setengah musim laga kandang di putaran kedua ini. Namun kalau untuk beli per pertandingan gitu ya, setiap laga belinya dicicil satu-satu, masuknya di menu tiket di kanan bawah itu ya bisa dibelinya satu laga satu tiket saja gitu ya teman-teman. Dan harganya pun sudah diturunkan jauh menjadi 106.000 yang asalnya kan 125 sampai 135.000. Ya lumayan lah buat yang mungkin teman-teman pelajar, teman-teman yang ngontrak gitu ya, yang kos di kota Bandung atau yang sudah berkeluarga, ya ini turunnya cukup lumayan jauh gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Baik teman-teman, itu intermezzo mengenai pembelian tiket dan yang belum terverifikasi oleh customer service Persib Bandung gitu ya. Mudah-mudahan cepat diselesaikan sehingga kita bisa nyetadion bareng hari Jumat 17 Januari 2025 mendatang. Nah ini kita masuk teman-teman ke pertanyaan yang memang dari kemarin juga banyak mengenai apakah Gervane Castaner ini belum bisa dimainkan menghadapi Dewa United katanya. Nah ini sebetulnya masih sama juga ya dakdikduk, karena sebetulnya dijanjikan kemarin dan hari ini itu memang kitasnya bisa selesai, dengan catatan ternyata teman-teman ini kita mungkin sedikit ngiri dengan klub Liga 1 yang lainnya, karena klub Liga 1 begitu pemain asingnya datang ke Indonesia gitu ya, ke kotanya masing-masing, sudah langsung ikut latihan, sudah ketika permainan ketika laga mereka itu sudah bisa dimainkan. Jadi cepat gitu prosesnya. Apakah memang sudah diurusnya secepat mungkin atau sebaik mungkin, baik dari instansinya, baik dari manajemen klubnya yang ngurus dokumennya cepat atau bagaimana. Nah ini juga kita sepertinya harus studi banding juga ke beberapa klub Liga 1 yang lainnya. Contoh lah Persebaya ini cepat langsung bisa main, lalu juga malam juga kan untuk beberapa pemain asingnya sudah langsung bisa main gitu ya, ketika datang latihan langsung bisa main. Nah Persib sendiri bagaimana, walaupun ya cuma satu gitu ya, yang lain lebih dari satu pemain asingnya. Jadi yang Persib ini kita fokus ke Persib saja, hanya satu tapi masih belum bisa main, beda dengan klub lain. Jadi gini teman-teman, setelah kita investigasi istilahnya mah gitu ya, investigasi independen, ternyata diketemukan bahwa ya Persib ini ada keterlambatan dalam mengurus kitas dari pemainnya. Jadi ketika Gervane datang kemarin ke Indonesia itu harusnya memang kan rencananya pulang ke Bandung gitu ya. Ada beberapa hal yang harus diurus gitu, termasuk pengurusan kitas ini teman-teman. Di situ kan ada harus datang secara fisik si pemainnya atau si orangnya. Nah ternyata ketika datang ke Indonesia ini langsung diputuskan diajak ke Biak atau ke Papua gitu ya. Jadi ya alasan dari Bojan Hodak
untuk lebih mengenalkan pemain agar lebih dekat, lebih akrab lagi gitu ya, dan mengenal sepak bola Indonesia. Nah ini memang bagus, tapi di sisi lain ternyata kepengurusan dokumen ini kenapa delay atau kenapa belum bisa diproses, ada dokumen yang kurang karena ya itu pemainnya belum bisa hadir langsung di kantor imigrasinya teman-teman. Nah ini yang jadi masalahnya, karena beberapa alur dari imigrasi ini kan kurang lebih ada 5 atau 6 proses gitu ya. Nah ini Gervane ini memang harus datang langsung fisiknya untuk dicek, katanya untuk ya interview, ditanya bagaimana ya kerja di nantinya bagaimana lah gitu ya, mau di Persib atau ada pertanyaan yang memang yang ditujukan kepada warga negara asing, bukan hanya pemain bola saja. Jadi ada beberapa interview khusus, lalu juga ada sidik jari gitu ya, yang mana harus otentik nantinya, dan itu harus menghadirkan fisik orangnya teman-teman. Jadi nanti ada sidik jari, dokumen yang lainnya juga, mungkin katanya kan ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah ini juga ternyata dibocorkan ada salah satu media dari Curaçao atau Curacao, negaranya Gervane ini. Menurut media Curaçao ini katanya Gervane memiliki beberapa masalah di mata kanannya, ada ya sedikit kebutaan katanya. Jadi butanya ini bukan buta tidak bisa melihat banget gitu ya, mungkin agak kabur atau bagaimana. Nah apakah ya ini juga bermasalah mengenai dokumennya, ketika melampirkan dokumen gitu, dokumen awal kan diperiksa dulu tuh, dokumen awal isi data dan lain sebagainya, bayar biaya, lalu juga ada penjaminnya ya, penjamin tentu saja PT PBB gini di sini gitu ya untuk pemberi kerjanya. Namun ada beberapa dokumen lain yang mungkin belum lengkap. Nah ini juga ada keterlambatan mungkin dari manajemen Persibnya teman-teman, yang tidak gercep gitu ya, punten pisan, karena memang ya kenyataannya seperti itu ternyata. Jadi ya bukan hanya dari pihak imigrasinya saja yang belum menerbitkan, karena ya memang ada dokumen-dokumen yang kurang teman-teman, diantaranya fisiknya. Seharusnya kemarin datang ke Jakarta urus dokumen dan lain sebagainya, ternyata langsung dibawa ke Jayapura, sehingga ya agak delay gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja lah, mudah-mudahan ya keburu gitu ya menghadapi Dewa United tanggal 17, karena pengurusan kitas ini setelah kita tanya ke pihak yang terkait juga katanya nggak lama, cuma 2-3 hari, paling lama 4 hari selesai kalau kitas gitu ya. Jadi hari ini misalkan dokumen ngurus selesai, besok dipanggil untuk interview dan lain sebagainya, kan 2 hari tuh. Nah besoknya atau lusanya sudah bisa keluar kitasnya, apalagi ya kita tahulah semua kalau ada kedekatan dengan beberapa orang di instansi itu bisa lebih cepat gitu ya. Makanya ya kalau diperkirakan ya tanggal 17 pas-pasan banget. Makanya kemarin katanya ada yang bilang belum terdaftar di situs PT LIB. Nah ini juga mungkin ya kita juga harus nunggu dulu kalau dokumennya lengkap baru didaftarkan mungkin ya gitu ya. Jadi ya gimana ini gitu, manajemen Persib juga harus segera membenahi lah, dari mulai ya kinerjanya dipercepat, jadi bukan hanya menjemput di bandara dan lain sebagainya, tapi harus juga mengurus beberapa kitas dan lainnya. Dulu juga Bojon Hodak pernah mengeluhkan mengenai kedatangan daripada Franka di awal musim mengenai kitas ini. Jadi harusnya sudah begitu datang ke sini sudah bisa selesai dokumennya, tapi ternyata ada beberapa yang belum selesai. Nah ini juga kitas lagi. Jadi bukan hanya dari instansi imigrasinya saja di sini yang kita ambil contohnya, namun memang dari manajemen Persibnya juga mungkin kurang sedikit cepat lah gitu ya, atau harus lebih cekatan lagi dalam memproses dokumen-dokumen yang memang diperlukan gitu saja mungkin teman-teman. Jadi ya kita doakan saja beres hari ini atau maksimal besok, atau ya minimal sebelum tanggal 17 lah, jadi bisa didaftarkan, H-1 didaftarkan itu sudah bisa main teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah ya semuanya beres gitu. Mungkin pertanyaannya mudah-mudahan terjawab dan tidak penasaran lagi. Jadi kita juga harus melihat satu sisi dulu. Kemarin ya karena memang
riuh juga, diganggu oleh beberapa non teknis gitu ya, sehingga kita melupakan ya Gervane ini. Jadi Gervane ini mudah-mudahan bisa main menghadapi Dewa tanggal 17 besok jika kedua belah pihak ini dari manajemen Persib Bandung cepat mengurus dokumennya, dari imigrasi juga cepat mengeluarkannya, sehingga kita bisa melihat pertandingan perdana Gervane di GBLA, karena ya dijanjikan juga manajemen ya bisa main katanya lah nanti di GBLA. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya teman-teman, dan mudah-mudahan ya di video hari ini juga bisa menambah wawasan dan satu ilmu baru lah buat teman-teman semua. Jadi ya tidak melihat dari satu sisi gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.